Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur rahmat wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah kala madhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal bulugh wal aqlu ihtaraza bihi anis sabi wal majnun fala yajuzu ayakuna sabi wal majnun waliyaini li'annahu maulan alaihima likhtilali nazarihima bi maslatihima. Syarat balik dan berakal itu menjadikan seorang wali nikah tidak boleh dari kalangan anak-anak. Begitu juga tidak boleh dari kalangan yang tidak waras. Maka kalau ada kenapa demikian? Karena anak kecil dan orang yang tidak waras itu bukan menjadi wali kedudukannya, tapi justru menjadi orang yang kuasanya dipegang oleh yang lain. Kenapa kuasanya dipegang oleh yang lain? Likhtilali nadharihima bi maslatihima, karena dia tidak bisa membedakan mana hal yang maslahat untuk dirinya dan mana hal yang memudaratkan dirinya karena ketidakwarasannya. Nah, kalau dia sendiri di bawah kuasa orang lain, bagaimana mungkin dia memiliki kuasa atas yang lainnya? Sehingga inilah yang membuat dia tidak boleh jadi wali nikah. Jadi kalau ada seorang perempuan wali nikahnya yang dari wali nasabnya masih anak-anak atau tidak waras, maka tidak bisa anak itu atau orang yang tidak waras itu menikahkan perempuan tersebut. Karena menikahkan dirinya saja dia tidak bisa, dia harus dinikahkan oleh yang lain. Maka tentu menikahkan, kalau dia saja harus dinikahkan oleh orang lain, bagaimana dia akan menjadi wali bagi yang lainnya. Nah, itu tentang kewalian anak kecil. Kemudian wal hurriyah, kalau kata hurriyah ini menjadikan budak tidak bisa jadi wali. Nah, karena budak itu statusnya dikuasai, sama dengan anak-anak tadi, secara hukum dia yang dikuasai, bahkan termasuk harta bendanya. Sehingga tidak mungkin orang yang dalam posisi dikuasai, kekuasaannya sendiri dia tidak punya, untuk dijadikan menjadi penguasa bagi orang lain. Ini sama alasannya dengan anak kecil dan orang gila yang tadi. Nah, yang agak berbeda alasannya adalah tentang kelamin wazukurah. Jadi orang yang bisa menjadi wali itu hanya yang laki-laki. Jadi tidak bisa ibu seorang perempuan atau saudari seorang perempuan menjadi walinya. Tidak bisa, karena di dalam hadis. Nah, kalau ini alasannya karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan la nikaha illa la nikaha bil mar'ati, tidak ada pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi seorang perempuan apabila dinikahkan oleh seorang perempuan, maka itu adalah zina, kata sebagian riwayat. Jadi orang yang menikah dan dinikahkan oleh seorang perempuan, maka hakikatnya dia adalah melakukan perzinahan. Artinya dinasah akad nikahnya. Jadi syarat dari wali itu
harus dia laki-laki. Itulah sebabnya kemudian nanti dijelaskan setelah ini siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Kemudian yang selanjutnya, nah ini berkaitan dengan pertanyaan yang ada di sini, yaitu tentang adalah. Kata adalah itu menjadikan wali yang fasik itu tidak bisa menikahkan selama dia masih dalam keadaan fasik. Nah, fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat, berzina, masih nggawe peminum minuman keras, terus masih nggawe jadi dia tobat, pemakai narkoba itu masih nggawe. Nah, maka orang-orang ini namanya dalam bahasa hukum orang-orang yang tidak adil alias fasik. Nah, maka kalau ada orang menikah walinya fasik, menurut ketentuan ini berarti pernikahannya tidak sah. Nah, lagu wah kedung ini kata penanya ini, wah nikah yang beda. Nah, di dalam masalah kefasikan dijelaskan di sini, ihtaraza bihi an ghairiha fal fasiku hal yali tasbija mauliyatihi fihi khilafun muntasirun. Nah, ini lima mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat tentang kalau seandainya ada orang fasik mewali perempuan, apakah hukum pernikahannya tidak sah atau tetap sah. Nah, menurut Imam Rafi'i, jadi Imam Rafi'i ini salah satu imam besar di dalam mazhab Syafi'i, dan beliau ini juga memperkuat pendapat ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i, afta bi annal fasiko yali, bahwa orang fasik itu boleh sah mewali orang yang perempuan, mewali anaknya misalnya. Nah, ini menurut Imam Rafi'i. Nah, sekalipun Imam Nawawi dan Imam Ghazali tetap mengatakan walinya adalah hakim. Jadi walinya adalah hakim, artinya wali fasik itu tetap kedudukannya tidak bisa menikahkan. Nah, maka dalam kasus ini karena sudah kedung terjadi, nah wah pengantenan segala macam, maka ya kita pakailah pendapatnya Imam Rafi ini, ya kawah kedung aluran. Nah, artinya aluran. Tetapi untuk ke depan ini harus diperhatikan. Kalau kita sudah melakukan sekali kesalahan, dia tulang malik. Nah, kesalahan jiwa liwat, kita gunakan pendapat imam yang mengesahkan. Jadi ya enggak buah sahkan. Dendik malik teyura, dendik malik terawas. Menganggap sah sesuai dengan pendapatnya Imam Rafi'i dan ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Tetapi ke depan, karena ini yang muktamad yang mengatakan ndek nekanggo wali fasik itu menjadi wali, ya si koata pendapat ini. Maka ini yang kita tegadu nih. Nah, untuk ke depan jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi menggunakan wali yang fasik. Jadi udah muna kebetulan walina masih girang, masih nyata ya gawe pegawaian contoh si guru berzina, minum minuman keras, benarkoba. Nah, ini termasuk dosa-dosa belik. Maka kita jangan berikan dia sebagai wali. Salah itu mentalurang. Jadi kita serahkan ke hakim saja, hakim jadi wali. Atau yang lebih bagus lagi, tunda pernikahannya, suruh wali tobat. Nah, itu lebih bagus malik.
curug atau taubat. Nah, bagaimana kalau dia taubat? Nah, ini dijelaskan, idza farra'na ala annal fisqa yaslibul wilayah. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan fasik itu tidak bisa menjadi wali, maka palau taba, kalau dia bertaubat, yuzawwiju filha, dia bisa langsung menikahkan. Dia nak perlu terganti istibroh, tentu ke taubatnya tunde. Pokoknya mengaku berikrar, menyatakan taubat dari perbuatannya, maka itu sudah bisa jadi dasar dia untuk kembali haknya sebagai wali. Nah, kalau itu bisa diupayakan lebih bagus. Lagu mundena mele yang dia kemas masih demen ya. Ya, mana masih pagah ngono aja apa boleh buat. Secara hukum orang ini wahdena amanah le dirina, apalagi kena amanah le leksi dengan lain kedakatna anak jarina. Nah, itulah sebabnya jadi orang fasik itu ya cacat keamanahannya le nenek kawah le nesedu le larangan perintah desida Allah. Dia sampai kafir, memang kafir dia lagu dari sisi perbuatannya seperti itu. Wah, dena amanah. Nah, sementara wilayah itu adalah amanah. Ya, jadi dena bau terserahan dengan suah dena amanah. Nah, lagu mun le pertanyaan ini kawan kedung wa kejadian, wa kelolosan. Nah, ini juga tekedu pendapat Imam Rafi'i papah ini. Jadi iya wah alurang wah sah wah dendek yur malik. Karena ada pendapat yang memang ya ini dari imam juga, dari ulama juga. Cuman kalau dibandingkan dua pendapat ini ya lebih kuat le mazhab Syafi'i, pendapat yang mengatakan de nasah. Makanya ke depan jangan diulang lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, berapa usia kandungan seorang wanita yang hamil di luar pernikahan dibolehkan menikah? Ya, ini sebenarnya terkait dengan si kanggo tenikah. Dengan ina si kanggo tenikahi, syaratnya diantaranya adalah perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak sedang dalam masa iddah. Nah, ya dengan ina si dena kanggo. Kemudian yang ketiga dengan si berdua hubungan mahram. Jadi dengan ina si ara hubungan mahramnya bareng calon suaminya dena kanggo. Nah, dena ara tersebut mun nebetian. Dena ara tersebut mun nebetian. Nah, pertanyaannya dengan si betian ini bersemama pendi. Nah, ternyata dia bersemama. Kanggo kia ini pertanyaannya, berapa usia kandungan seorang wanita yang hamil di luar nikah? Berarti dia berde semama karena ini dibolehkan menikah. Nah, betian sino dia menghalangi dia menikah dengan entah itu dengan si metianina atau menikah dengan orang lain. Jadi dia terhalang karena betiannya bukan hasil pernikahan, hasil persinahan. Jadi si ngalangin dengan mereri bareng dengan nina adalah dengan nina sino senina dengan betian de betian muna senina dengan de takanggo de nesah endah. Si kedua, wah cerai lagu masih dalam masa iddah deman dua iddahna. Nah, orang yang cerai kalau iddahnya belum habis itu istrinya masih ya senina na yang pemuna mati salah seki tetap nasaling
warisin kedaka noah megat, karena secara hukum masih ya besenina besemama, makanya dia nak kanggo dengan lain mele merari barang dengan nina si masih dalam masa lukan noah megat kedaka noah megat, karena mun dengan megat secara hukum itu hukumnya adalah suami istri yang pisah ranjang. Suami istri yang pisah ranjang, ya hukumnya. Jadi dia putus ikatan pernikahannya. Masih bersenina semama, lagu dia kanggo tinduk bareng. Dia nak kanggo tinduk barang senina nato semama na kumbena karena wah yang ngucap talak dek senina wah megah maka dendik mun dengan megat na dia nak kanggo tausir lekan balena tulik koman balan bi dia nak kanggo karena masih semama bertanggung jawab untuk ngembengan nafkah untuk nyapanga tau na tidak uras karena masih senina na kira na jera besenina semama munawabuit idahna, jadi munawabuit idahna baru na jera besenina semama, maka menamati salah sikit munawabuit idahna berjendik na saling warisin. Nah baru nak kanggo endah teteri si dengan mamalai, baru nak kanggo meleri barang dengan mamalai. Dan mantan semama na munemili tulak harus na meleri malik munabui idahna. Jadi dekna apa? Dekna rujuk. Ndek niaran rujuk munawabwi idahna, karena mantan suami itu harus ngulang malik lekan awal, berarti waktu 2 kali na berumah tangga barang senina na itu si pertama barang setelah dia nikah baru lagi setelah habis idahnya. Nah itu status pernikahan. Maka seorang perempuan yang hamil di luar nikah, kehamilannya tidak menghalangi keabsahannya untuk menikah, baik menikahnya itu dengan si Mia Abadiyah ataupun si lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i, air yang ditempatkan di luar nikah itu tidak menghalangi perempuan itu untuk kemudian menikah. Beda kalau hamilnya hasil pernikahan, ya secara hukumnya. Apa diantara hukumnya? Kehamilan itu menghalangi perempuan itu menikah dengan laki-laki lain karena idahnya masih. Misalnya orang dengan Nina megat beridah deman tahu betiang megat. Nah kemudian tiba-tiba telat den hayat cek oleh dokter hamil. Nah berarti hamilnya itu karena pernikahan. Maka perempuan ini sekalipun sudah dicerai, kedaka noah telu 4 bulan lagu munde neman lahir bebiakno dek nakanggo nikah bareng sei semua makna berhak. Nah lagu misalnya semua ternyata talak telunya senina dalam keadaan betiang, nah maka dia nak terujuk hendak si semua karena wah talak telu misalnya talak telu. Jadi dengan Nina itu harus
menahan diri sampai melahirkan. Misalnya belu bulan ampun melahir, ya belu bulan tunggu diri. Nah ya ini sih ngalangin untuk menikah. Jadi kalau kandungan itu hasil perzinahan tidak menghalangi, karena bukan ini mazhab Syafi'iyah. Ya memang mazhab si lain dia dikategorikan menghalangi, karena hasil zina menurut mereka kehamilan itu baik dia hasil nikah maupun bukan itu menghalangi. Lagu oleh mazhab Syafi'i perzinahan itu bukan hubungan yang diakui oleh syarak. Karena tidak diakui oleh syarak, maka semua hasilnya, artinya menebar anak, menebar dia, itu juga tidak dihitung. Sehingga menelahirkan anak itu dena bede nasab, dena bede nasab. Jadi mun dena bede nasab berarti dena rawalina, dena mana? Mendenara mana jelas dia berde boku. Mendena berde ama berlak pasti dia berde semeton. Kecuali semeton ina, namun semeton seibu bisa. Lagu dia berde nasab, karena semeton seibu tidak bisa menikahkan. Dia kanggo jadi wali. Karena dia termasuk ke dalam wali. Nah sehingga yang punya pelik dosa dengan berzina, karena membuat anaknya itu menjadi bermasalah secara hukum, kemudian juga bermasalah secara psikologis, jadi beban dia bebiak sampai tua, karena muna mele mereri bagatoan bewalina dena berdui ila lonto sepanjang umurnya. Nah saya berdosa besi depan pegawai, padahal karena anu jeung dina dosa, karena dia depan pegawai. Lagu nah inilah yang pun harus terjaga gitu. Yang mudah-mudahan kita semua anak jarinta, papu bainta terlindungi dari yang namanya perzinahan. Jadi dekna sembarangan dosa zina. Sangat pelik salat dunia akhirat le dekna hanya kepada Allah, tapi juga le ini yang jadi akibatnya tadi. Sehingga kadang-kadang keluarga milih nyebut ya siaran papa mambu berkata sebut-sebut kerambuan doang. Pas nak mereri bingung kita dewalina nang kata suruh si Matianin jadi wali dia sah karena dia mana secara hukum dia berdua maka melilak anak no. Nah sehingga inilah pentingnya kita harus waspada, berjaga, berdoa anak kepada Allah supaya kita dijauhkan, dilindungi dari yang namanya perzinahan, termasuk anak jarin terperbudak. Nah kemudian jadi seperti itu boleh dia menikah sekalipun dalam keadaan hamil, karena hamilnya bukan hasil pernikahan. Dia berdiri status hukum. Menurut mazhab Syafi'i dia berdiri status hukum. Karena tidak ada statusnya maka tidak bisa menghalangi. Nah selanjutnya ya juzu. Nah ini dia masalah lain. Kalau wali itu tidak melihat, tidak berdiri penglihatan, penentang buta, kanggo yang merari, kanggo yang nikahan, kedekana buta. Wa amal akros, namuna daku detomuni umbe. Fa ingka nalahu kitabah muna tahu nulis au isyarah atau tahu ya bahasa isyarat yang mubhimah yang bisa memberi orang lain paham. Tahu nak kenana di tengah. Nah, kanggo ya jadi wali. Muna tahu nulis, muna tahu bahasa
isyarat. Jadi muna sebaliknya dia tahu dia kanggo. Mun dia tahu dia kanggo jadi wali kan beda yang dinara dengan paham. Kan harus ada saksi. Dari mana saksi ini bisa tahu maksud dari dia? Ngeraos sendiri, nulis sendiri, pakai bahasa isyarat ya dan di ngomong dah. Yang dia tahu cara pemelena. Onggu-onggu yang ini onggu-onggu. Tanda dia kena. Maka dalam akad nikah dia terganggu bersang-sang, panas. Kemudian karena dia jelas. Sang dia kena. Dia terganggu itu. Harus jelas pendengaran saksi bahwa wali mau menikahkan si A dengan salah satu dari apakah anaknya, pemuda atau mana semetona ya semetona, harus jelas. Nah sementara orang yang tidak bisa ngomong tadi nulis nih tahu sehingga kemudian pun penjelasan melena bahasa isyarat yang tahu kemudian pun dengan tahu kenana. Nah itulah sebabnya dia tidak sah. Nah kemudian kadzalika tuktabaru bisyahidain. Nah syarat ini juga berlaku siwa orang saksi yang akan jadi saksi. Artinya dengan si jadi saksi harus dengan si tahu, pahamnya, ngerti apa sih sedang berlangsung. Dia kanggo, dia tahu kenan dengan. Dia tahu kenan dengan. Dari harus si paham. Nah ini kasus-kasus begini ini memang kalau pernikahan hanya saksinya 2 tok. Nah lagu-lagu itu alhamdulillah kebiasaannya kalau ada akad nikah dengan hadir. Dan itu bagus memperbanyak saksi sehingga kebetulan ada saksi kurang pas, nah, masih luwes si lain. Nah termasuk yang kemarin dan sampaikan yang punya bagus pernikahan di masjid, karena yang akan jadi saksi jemaah masjid si biasa sembahyang berjamaah di masjid, hingga ini menjadi ada nilai plusnya. Nah itu muntali gedung tu pernikahan ya kita undang kan jadi saksi kan, kita undang. Nah kadang-kadang kita undang anda batur deh undang deh ngumbe warasana kan, yang penting batur keluarga ya ngumbe warasana tetap diundang. Nah maksud yang ndena karena salehna kan betul undangan itu maksudnya. Nah maka perlu nalui hendak si kira-kira terseduk lah si pejut, karena saksi itu juga harus adil, syaratnya harus adil merangkul wali. Bahkan syarat keadilan saksi lebih berat dibanding dengan syarat kesaksian keadilan wali. Nah yang lain al-maqullah Maulana Syekh munasuru bukan suruh lah maksudnya, kalau beliau diminta menjadi wali oleh walinya, berwakil walinya oleh Maulana Syekh dan amile al-maqullah anta jadi walinya. Saksi ini justru lebih penting dengan si soleh-soleh, karena kepasekan itu lebih berat kalau itu ada di saksi, dan mencari orang soleh kan sekar. Jadi ya bagusan jadi saksi daripada diminta mewakili jadi wali. Maka Maulana Syekh dinah milik serahin banyak karena murid-murid beliau sangat ini jadi serahan minta berkah lah, dari barokah beliau yang menikahkan. Tapi almarhum dia lagi kan menjadi saksi, mengajari kita bahwa saksi itu, adilnya saksi itu justru lebih berat ketentuannya. Dia kanggo nengkena taubat langsung jadi saksi, dia kanggo menurut harus na istibrok dulu, na pengkitan dulu, tobatnya si tetu
pira jelu ya tergantung dosa model dosa mun mara narkoba sana berbulan-bulan istibroh karena harus direhab dulu karena jera milih karena kedung kecanduan kan agak jera milih nah yaran istibroh agenda na tulak malik mun masyara ruah-ruahna milih tulak malik kan berarti dia tetu tobat. Nah saksi itu harus begitu mun walija tadi kanggo ya nengkana tobat langsung jadi wali. Nah sehingga seandainya ada dengan tobat ya terus jadi wali terus tuntulak ya baik kelem ini uang denara urusan barang akad nikah wah tetap sah akad nikah itu karena pada saat dia akad dia sudah bertaubat. Nah, jadi tobat lerua ya bu ya secara hukum itu bisa diterima tapi kalau saksi harusnya istibroh. Nah ya bedanya ya jadi lebih berat makanya tadi ya kita berusaha undang karena mahat sing ngapal Quran sini karena mau ngapal karena kan apalagi masih bajang ya insyaallah tanda dengan lurus hati angen sehingga itu bisa menjadi salah satu saksi-saksi nikah yang perlu dihadirkan. Nah kemudian far'un yustaratu fi sihhati nikah hudur arba. Kalau ada akad nikah wajib hadir 4 dengar. Pertama mempelai laki, kedua 2 orang saksi, ketiga walinya. Jadi 4 karena saksi kan 2. Jadi pengantin mama wali 2 orang saksi. Ini wajib hadir di akad. Kalau di nara pengantin mama ya di nebut nikah saya barang walina kan akad atau kalau tidak wali yang wali berwakil boleh berwakil baik yang berwakil itu wali atau yang berwakil itu pengantin mama jadi nara wakil. Bagaimana kalau hadir wali hadir pengantin mama hadir, saksi hadir, maka dia kanggo berwakil mun hadir. Ini menurut sebagian mazhab Syafi'i. Dia kanggo hadir. Dari si kanggo tewakilin dengan si dena hadir. Jadi misalnya le Mataram atau walina terus bebada ya wakilin aku si ini. Ini kanggo lagu muna lejulun saksi-saksi lejulun petugas lawakili na itu bapak. Ini menurut pendapat kitab kita ini di Baitul Ahyar ini tidak sah wakil di situ tidak sah. Kenapa? Karena wakil itu adalah pengganti mundeknara katanya kitab ini. Jadi munara aja tanggung dia tanggung ya. Nah tapi kalau menurut pendapat yang lain di kitab mazhab Syafi'i juga mengatakan dia tetap sah karena wakil itu sebenarnya bukan pengganti statusnya tapi dia adalah diberi mandat, diberi kuasa oleh yang berhak. Maka kalau dia diberi kuasa oleh yang berhak berarti kuasa ini bisa dipakai dimanapun termasuk lejulun si ngembanga puasa sehingga dia terhalang. Nah maka kalau ada pelungguh menyaksikan hadir walida terus serahin dengan lain berarti dia memakai pendapat si kedua ini. Jadi dia ngombe-ngombe ya. Lagu sebaiknya supaya kita khuruj minal khilaf sebaiknya yang diganti itu adalah wali yang tidak hadir. Atau memang dia netumuni walina si legarna dengan denawah biasa ngeraos lejulun dengan lain. Nah menengano modelnya jauh tekan si kedua kedakan itu ya tetap bisa diserahi karena dia terhalang oleh mental yang tadi
daripada nengorayang urang ngejeri dengan akad nikah kan ya siaran dengan legar sih dan dia udah perasa hilang dia tahu bersuara kan. Nah daripada nengenu maka tidak apa-apa wakilnya yang melaksanakan sekalipun dia juga hadir di dalam majelis. Lagu menasehat apiat dan ada halangan sing ngono aja langsung wah walina dende berwakil-wakil. Nah itu juga salah satu sebabnya dulu almarhumlah Denoah Mele ketika ada permintaan dari wali untuk menghindari tadi, karena ada yang berpendapat kalau walinya ada maka ada di majelis, maksudnya hadir di majelis, maka tidak boleh wakilnya yang melaksanakan akad nikah. Wallahu a'lam. Jadi itu insya Allah nanti urut-urutan wali, siapa saja yang berhak jadi wali, ini yang akan kita baca kembali minggu depan. Nah hari ini cukup untuk memperjelas syarat-syarat sahnya seseorang menjadi wali, termasuk juga saksi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menyegarkan ingatan kita, sehingga kalau kita menghadiri atau kalau kebetulan keluarga kita menikahkan, hal-hal ini juga harus menjadi perhatian kita agar pernikahan itu betul-betul secara hukum clear, karena nikah memang perkara yang harus kita sangat berhati-hati, sehingga segala hal yang mungkin bisa menimbulkan keraguan itu harus betul-betul diminimalisir, kalau tidak bisa sama sekali dihilangkan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita taufik hidayahnya untuk terus bisa menjaga diri agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, imam-imam kita. Ya mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solihah serta istiqomah di dalam menjalankan ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan kajian tentang bagaimana dalam pernikahan, dan kita semua sudah mendengarkannya. Dan jika ada di antara kita kurang jelas dan kurang paham, bisa dipertanyakan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.